Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rahmi Amelia Soleha, dan 2 rekan teman saya, yaitu Nazwa Roifa dan Anggita Elmafira, akan mempresentasikan mengenai istilah, batasan, dan pendekatan makna. Untuk slide yang pertama, mengenai istilah makna. Menurut Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau yang terdapat pada sebuah tanda linguistik. Ferdinand membagi 2 wujud tanda linguistik, yaitu apabila tanda linguistik disamakan identitasnya dengan kata atau leksem, maka makna adalah konsep yang dimiliki oleh setiap kata. Kemudian, apabila tanda linguistik disamakan identitasnya dengan identitas morfem, maka makna adalah konsep yang dimiliki oleh setiap morfem, baik morfem dasar maupun morfem afiks. Menurut Tarigan terbagi menjadi 2, yaitu makna linguistik dan makna sosial. Untuk makna sosial dikenal dengan makna kontekstual, yaitu selalu melihat dan mengacu pada konteks dan teks dalam memaknai sesuatu. Misalnya seperti kalimat sorot matanya begitu tajam menatapku. Nah, di kalimat tersebut terdapat kata mata yang mempunyai makna sebagai panca indera manusia yang berfungsi sebagai penglihatan. Selanjutnya, Tarigan membagi makna linguistik menjadi 2, yaitu makna leksikal dan makna struktural. Untuk makna leksikal ini, pengertiannya yaitu makna yang ada di dalam kamus. Misalnya seperti kalimat, ayah sudah tiba di kantor pada pukul 8 pagi. Nah, kata pagi ini mempunyai makna sebagai waktu setelah matahari terbit hingga menjelang siang hari. Kemudian makna struktural. Makna struktural ini adalah makna yang muncul sebagai Makna struktural ini adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lainnya dalam satuan yang lebih besar. Nah, makna struktural ini berkaitan dengan morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Contoh kalimat makna struktural seperti Firman adalah anak tertinggi di kelasnya. Nah, kata tertinggi ini mempunyai makna sebagai yang paling tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa makna merupakan konsep yang terdapat pada tanda linguistik yang meliputi morfem maupun fonem. Nah, tanda linguistik itu sendiri disesuaikan dengan konteks yang dibicarakan oleh si penutur dan bisa memiliki lebih dari satu makna dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggita Elma. Baik, berikutnya yaitu batasan makna. Di sini terdapat 2 pendapat ahli, yakni Ullmann dan Stevenson. Menurut Ullmann, apabila seseorang mendengar kata tertentu, ia dapat membayangkan bendanya atau sesuatu yang diacu, dan apabila seseorang membayangkan sesuatu, ia segera dapat mengatakan pengertiannya itu. Kemudian, makna menurut Stevenson, jika seseorang menafsirkan makna sebuah lambang, berarti ia memikirkan sebagaimana mestinya tentang lambang tersebut. Nah, dari kedua pendapat ahli ini dapat disimpulkan bahwa makna dapat dijangkau apabila seseorang atau pengguna bahasa ini dapat memahami pengertian dari suatu kata tanpa lawan bicaranya itu menjelaskan secara detail seperti itu. Jadi pengguna bahasa itu sudah dapat menafsirkan atau membayangkan makna dari suatu kata dengan pemikirannya sendiri, dengan pengetahuan bahasanya seperti itu. Dan pengetahuan bahasa dari seseorang itu sangat luas dan dapat berubah-ubah tergantung konteks atau kondisi dan situasinya. Contoh sederhananya seperti kaki, kata kaki. Nah, kaki itu kan memiliki makna yang sangat banyak ya. Ada kaki gunung, kaki meja, atau kaki manusia, kaki binatang, seperti itu. Nah, contohnya
ada seseorang yang berdiri di dekat meja. Lalu kaki meja ini patah. Nah, ada seseorang yang mengatakan, wah kakinya patah. Seseorang itu pasti, lawan bicaranya itu pasti sudah memahami, oh yang patah kaki mejanya, bukan kaki orangnya, begitu. Jadi, makna dapat dijangkau apabila seseorang dapat memahami suatu kata tanpa lawan bicaranya itu menjelaskan secara detail, dan makna itu memiliki artian yang sangat luas, tergantung bagaimana manusia menalarnya dan bagaimana situasi dan kondisi saat pengguna bahasa menggunakan suatu kata. Jadi, karena pengguna bahasa bersifat dinamis atau berubah-ubah, yang terkadang bisa memperluas makna suatu kata ketika ia berkomunikasi, dan makna kata dapat saja berubah, sehingga menjadi sulit memberikan batasan tentang makna. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, makna itu memiliki artian yang sangat, suatu kata memiliki makna yang sangat luas, sangat beragam, bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi, atau tergantung konteks saat pengguna bahasa menggunakannya, sehingga menjadi sulit untuk memberikan batasan tentang makna, karena sangat luas seperti itu. Berikutnya akan dijelaskan oleh Nazwa. Baik, pendekatan dalam memahami makna menurut Alston terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendekatan referensial. Dalam pendekatan ini, ujaran yang mempunyai makna pasti mempunyai referen. Referen adalah benda atau orang tertentu yang diacu oleh kata atau untaian kata dalam kalimat atau konteks tertentu. Contoh seperti barang yang disebut dengan mobil. Nah, itu dikatakan sebagai mobil. Jika dua ujaran mempunyai referen yang sama, maka ujaran itu mempunyai makna yang sama pula. Contohnya seperti pada kalimat Bupati Tegalsari telah memutuskan akan membangun hunian sementara untuk tempat tinggal para pendatang yang telah mempunyai pekerjaan. Kata hunian termasuk ke dalam kata bermakna referensial. Arti dari kata hunian adalah tempat tinggal atau kediaman yang dihuni. Lalu pendekatan kedua yaitu pendekatan ideasional, yaitu makna adalah gambaran gagasan dari suatu bentuk kebahasaan yang bersifat arbitrer atau sewenang-wenang, tetapi memiliki konvensi sehingga dapat saling mengerti. Teori ini yaitu tidak meniadakan kreativitas berbahasa manusia. Sebaliknya justru bahasa dalam makna ideasional memiliki kedudukan sentral. Contohnya jika terjadi kesalahan penggunaan bahasa dalam proses berpikir menyebabkan pesan yang disampaikan tidak tepat. Pada kata anjing, misalnya bagi penutur mungkin menunjuk ke fakta binatang kesayangan. Tapi bagi pendengar lain mungkin bisa saja sebagai kata kasar dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan dari dua pendekatan ini, sebenarnya pendekatan yang sangat sangat berbeda. Karena kalau pendekatan referensial itu lebih menekankan makna pada sebuah fakta sebagai objek kesadaran pengamatan dan penarikan kesimpulan secara individual. Sedangkan pendekatan ideasional lebih menekankan pada keberadaan bahasa sebagai media dalam mengolah pesan dan menyampaikan informasi. Lalu pendekatan yang ketiga adalah pendekatan behavioral. Pendekatan ini lebih menekankan pada konteks sosial, situasional yang diabaikan oleh pendekatan referensial dan ideasional.
Pendekatan behavioral ini mengisyaratkan bahwa sebuah kata atau simbol ujaran tidak mempunyai makna jika ia terlepas dari konteks situasi. Contoh, seperti ujaran yang berbunyi masuk. Misalnya, dapat berarti di dalam garis bila muncul dalam konteks permainan bulu tangkis atau bola voli. Sedangkan silahkan ke dalam, konteks tersebut biasanya digunakan bagi tamu atau para undangan yang sedang hadir di suatu acara. Terus masuk juga dapat digunakan pada kata hadir. Biasanya ini untuk mahasiswa atau siswa dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah pendekatan menurut Wittgenstein. Sebenarnya ada dua pendekatan, tapi pendekatan yang pertama udah dijelasin, yaitu pendekatan referensial. Yang satunya lagi ini, yaitu pendekatan operasional. Wittgenstein berpendapat bahwa kata tidak mungkin dipakai dan bermakna untuk semua konteks, karena konteks itu berubah dari waktu ke waktu. Contohnya itu pada penggunaan ejaan lama, seperti Jakarta dulu ditulisnya dengan menggunakan menggunakan huruf D dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Pendekatan operasional lebih menekankan bagaimana kata dioperasikan di dalam tindak fonasi sehari-hari. Di dalam buku Jaja Sudarma tahun 1999 terdapat pengertian pendekatan operasional yang merupakan pendekatan yang dapat menentukan tepat tidaknya makna sebuah kata. Contoh, ia tidak pergi ke sekolah karena sakit. Dan ia tidak pergi ke sekolah sebab sakit. Dari kedua contoh di atas dapat dilihat bahwa kata karena maupun sebab dapat digunakan dalam kedua kalimat tersebut. Slide selanjutnya. Baik, saya serahkan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai materi yang sudah kami bahas. Untuk sesi pertama, kami akan membuka 3 pertanyaan dulu ya. Sambil dicatat ya kelompok 3. Baik, Tidak Bu. apa-apa, di-share saja seperti biasa. Agak sulit kalau di PPT bisa dipakai Word ya. Nah, gitu. Ya. Ayo.
perwakilan kelompok. Ini menarik ini ya, pendekatan makna tadi banyak hal ini bisa didiskusikan. Iya, sebelumnya kelompok 3. Iya, silakan sih, Pak. Ya, perkenalkan saya Siva Januar dari kelompok 2. Di PPT itu yang mungkin bisa dijelaskan lagi yang masalah pendekatan operasional. Jadi sebenarnya di operasional ini berarti kalimatnya kan di situ kata karena sama sebab ya. Jadi itu hanya melihat dari makna atau konteksnya aja ya. Masih belum paham sih yang yang masalah pendekatan operasional, mungkin bisa dijelaskan ulang terus dikasih contoh lainnya gitu. Terima kasih. Baik sih, Pak. Ditunggu ya jawabannya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum moderator. Waalaikumsalam, Nurul. Izin bertanya ya. Iya. Ya, waalaikumsalam. Semalam kan saya baca di makalahnya ya, kalau Bentar. ada Nurul kelompok berapa? kelompok 4. Oke. Lanjut. Oke, jadi kan semalam saya baca di makalah, di situ ada 3 istilah yang diusulkan oleh Ullmann, yaitu name, sense, sama thing kan. Nah, namun di dalam makalah itu kalian hanya menjelaskan mengenai sense-nya saja. Nah, pertanyaan saya, berikan penjelasan mengenai name dan thing itu apa, dan tolong berikan contoh dari ketiga istilah yang diusulkan oleh Ullmann ini. Oke, baik, Nurul. Makasih. Ditunggu ya jawabannya. Moderator izin bertanya boleh? Iya, boleh. Silakan. Siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Sandi Brana Putra dari kelompok 7 ingin bertanya bagaimana cara membedakan makna referensial dan non referensial. Jadi tolong berikan contohnya masing-masing dari materi tadi. Oke, baik, Rehan. Baik, terima kasih. Sama-sama. 3 pertanyaan dulu ya. Nanti dilanjut lagi untuk sesi selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Ini karena penggunaan kata sebab dan karena ya. Ini sebenarnya untuk dari katanya itu yang katanya aja yang berbeda, tapi maknanya itu sama dan konteks penggunaannya itu sama. Cuma contohnya misalnya bisa dibedain ya. Kalau tadi kan contohnya tuh sama, kayak ia tidak pergi ke sekolah karena sakit, sama aja kayak gitu. Misalnya contoh yang lainnya ya, Tina tidak pergi ke sekolah karena sakit.
dan Budi tidak pergi ke kantor sebab terdapat acara keluarga, misalnya seperti itu. Jadi untuk kata antara sebab dan karena itu sebenarnya sama aja. Katanya itu beda, hanya saja maknanya sama dan penggunaan konteksnya itu sama. Jadi cuma beda di katanya aja, sih Pak. Oh, jadi kata sebab sama karenanya konteks sama maknanya sama ya, Wak? Iya, konteks sama makna sama, hanya saja katanya yang berbeda. Seperti itu sih Pak. Ya, terima kasih Najwa dan kelompok 3. Saya bisa menambahkan ya Najwa untuk sifat ya. Iya, boleh Ibu. Baik ya. Ini menarik sekali sih sebetulnya ya dikatakan pendekatan secara operasional gitu. Operasional kan penggunaannya gitu ya. Mengapa ada, mengapa karena, mengapa ada menggunakan karena, mengapa menggunakan sebab itu sama. Tapi sebetulnya itu kan justru itu yang menarik ya. Di bahasa Indonesia bukan hanya karena dan sebab. Agar supaya ya, ada menggunakan agar, terus supaya. Kemudian adalah ialah, menjadi atau adalah ialah merupakan. Itu kan sebetulnya sama, semuanya bisa saling menggantikan. Nah, justru ini makanya yang dikatakan operasional. Ini menjadi sebuah kajian menarik sebetulnya. Untuk contohnya apa? Jadi begini, sebetulnya kalau kita dalam sebuah teori itu ada beda bentuk, beda makna. Nah, jadi seperti kata karena dan sebab ini ya, ini ada kalanya bisa saling menggantikan dalam sebuah penggunaan, dalam sebuah kalimat. Bisa saling menggantikan, jadi satu kalimat yang sama, bisa keduanya menggantikan, bisa menggunakan karena, bisa menggunakan sebab. Ya. Tapi kalau kita cari contoh-contoh yang lain, ada kalanya sebuah kalimat tuh hanya cocok menggunakan karena, bukan sebab gitu ya. Ada kalanya sebuah kalimat itu hanya menggunakan cocok kata sebab gitu. Makanya kalau seperti yakni, yaitu, sebetulnya sama tuh kan, bisa keduanya saling menggantikan gitu ya. Tapi ternyata kalau kita teliti, kita kaji, kita ambil contoh-contoh yang lain, maka itu sebetulnya ada kalanya bisa yang kalimat ini lebih cocok menggunakan yakni. Yang kalimat ini lebih cocok menggunakan yaitu. Tapi di satu sisi ada kalimat yang keduanya bisa saling menggunakan yakni atau yaitu gitu loh. Dan itu banyak kata-kata seperti ini, maka dikatakan pendekatan operasional. Saya tidak bisa memberikan contoh, tapi silakan Ananda kaji deh. Ini menarik banget. Ini karena ini linguistik ya sebetulnya. Justru orang linguistik tuh memasalahkan ini gitu loh. Saya ingat dulu penelitian sederhana saya, tugas saja ya. Saya hanya meneliti kata ini dan itu. Ya, kapan menggunakan ini, kapan menggunakan itu, kapan bisa menggunakan keduanya, atau menggunakan agar dan supaya. Kapan sebuah kalimat itu bisa menggunakan agar, kapan sebuah kalimat itu bisa menggunakan supaya, kapan sebuah kalimat itu bisa kedua-duanya menggunakan itu. Nah, maka ini menjadi kajian menarik, maka dikatakan ini pendekatan operasional, gitu ya. Nah, ini silakan Ananda saja yang menjadi catatan ya, menjadi catatan, dan kalau misalnya mau dikaji, insya Allah tentu saja dengan data, kumpulkan data sebanyak mungkin, data kalimat ya, yang menggunakan konjungsi karena dan sebab. Nanti setelah ada data itu, misalnya kalau semuanya sama, ternyata keduanya bisa saling menggantikan gitu loh ya. Tapi kalau misalnya ada kalimat yang tidak bisa salah satunya, maka itu menjadi satu temuan gitu loh. Nanti dalam simpulannya, kata karena tidak bisa digunakan dalam kalimat seperti ini. Kata sebab tidak bisa digunakan dalam kalimat seperti ini. Kata karena dan sebab bisa digunakan dalam kalimat seperti ini gitu ya. Nah, ini silakan cari contoh pendekatan operasional di selain karena dan sebab, agar supaya, adalah ialah, yakni yaitu. Di bahasa Indonesia banyak. Itu saja tambahan dari saya, dan Ananda nanti pikirkan setelah UTS kita akan membuat rancangan lah ya, rancangan sederhana diambil dari teori ini, seperti contoh-contoh ini nih kita akan kaji untuk penelitian sederhana lah yang menerapkan teori, kemudian data, kemudian kita analisis.
Itu saja tambahan dari saya, mudah-mudahan bisa membuat Siva itu menjadi penasaran ya, sehingga untuk penasaran sehingga Siva nanti dan Ananda yang lain juga ya mencoba gitu loh. Pendekatan operasional itu diterapkan pada kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia yang ada kesamaan gitu ya, sinonim ya dalam penggunaannya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu. Saya mau jawab pertanyaannya Rehan. Rehan mana Rehan? Hadir. Kan pertanyaannya bagaimana cara membedakan makna referensial dan non-referensial ya? Iya, sama contohnya juga Rahmi. Oke. Kalau makna referensial itu maksudnya makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau memiliki referen. Jadi dia tuh maknanya berhubungan langsung di kenyataan gitu. Nah, terus makna referensial itu bisa disebut juga jadi makna kognitif karena dia memiliki acuan. Contohnya, bentar. Contohnya, di zaman modern ini hampir semua pekerjaan dapat dipersingkat menggunakan robot berbasis komputer. Nah, kata komputer itu termasuk ke dalam kata yang bermakna referensial karena arti komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat digunakan untuk menghitung atau mengolah data secara cermat sesuai dengan yang diinstruksikan. Sedangkan kalau untuk yang non-referensial itu, kata-kata yang memiliki acuan, tapi menetap pada satu kenyataan atau dapat berpindah dari kenyataan yang lain gitu loh. Misalkan kata-katanya seperti kata deiktis. Kata deiktis itu contohnya kayak kata dia, kamu, di sana, di sini, di situ, sekarang, besok, ini, itu. Nah, contoh kalimatnya misalkan tadi pagi aku menidurkannya di sini. Terus motor hilang hampir selalu ada di setiap bulannya di sini. Di sini di Indonesia aku akan tumbuh dan bermanfaat bagi orang lain. Gimana Rehan? Nah, insya Allah bisa dipahami. Baik, terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Bentar, Oke, Ami. terima Aku kasih. yang nggak paham. Apa Diba? Ini tadi kan bilang ada acuannya ya. Acuan ini acuannya apa gitu? Ini acuannya Bentar. dari mana? Gitu? Acuan apa? KBBI kah atau kalimatnya kah? Iya, acuannya bisa dari KBBI juga, Diba. Ada bentuknya gitu. Oke. Baik, terima kasih Rami. Iya, sama-sama. Tadi Diba, pertanyaan Diba ya. Ya, Ibu. Pertanyaannya Rehan, tapi saya iya. nanya lagi. Iya, ya sebetulnya kalau ini saya di lift, referensial harus ada acuannya. Acuannya bukan hanya dari KBBI ya, banyak langsung. Referensial contohnya misalnya konjungsi ya. Itu non referensial, dia mengacu buku, langsung ada mengacu pada buku gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul yang menanyakan tentang 3 istilah yang disebutkan oleh Ullmann, yakni sense, thing, dan name. Nah, kenapa kita lebih menyebutkan yang sense, menjelaskan yang sense? Karena makna itu sendiri lebih merujuk kepada sense. Makna itu disebut sense karena kita memahami makna itu sebagai suatu pengertian gitu, pengertian dari suatu kata. Jadi makna lebih mengacu kepada sense. Sedangkan yang name itu kata yang disebutkan, kata yang disebutkan oleh pengguna bahasa. Jadi susunan
fonetiknya, setiap bunyinya itu yang disebut dengan name. Lalu kalau thing yang dijelaskan oleh Rami tadi hampir sama, yaitu acuannya. Acuan dari makna suatu kata itu sendiri, seperti di buku atau di KBBI yang seperti sudah dijelaskan oleh Bu Ini tadi juga. Dan untuk contohnya, misalnya kalau name ini berarti kata yang sudah saya sebutkan tadi juga, kata kaki. Nah, itu ada susunan fonetisnya, ada K, A, T, A, itu. Lalu kalau thing, pada buku K, seperti itu. Kalau sense, itu pengertian pengguna bahasa dalam memahami suatu kata itu. Dalam konteks tertentu juga, kaki yang dimaksud itu dalam konteks apa, artinya seperti apa, maksudnya merujuk pada apa, seperti itu. Apakah mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan juga dari Rahmi dan Nazwa? Atau sudah cukup terjawab, Nurul? Sudah berarti lebih ke sense gitu kan ya? Ya. Baik, terima kasih Anggita. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya untuk pertanyaan sesi kedua. Dari kelompok 5, Rahmi. Iya, silakan Bella. Baik, pertanyaannya. Pada bagian makna operasional ada contoh ejaan lama, yaitu ada kata di Jakarta menjadi Jakarta dan dulu dan duelo menjadi dulu. Dengan perubahan fonem tersebut, apakah makna dalam kata juga jadi ikut berubah, Rahmi? Itu aja. Oke, Bella. Rahmi, kelompok 1 ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa, Devi ya? Ya, tadi pada batasan makna, Anggita memaparkan bahwa makna merupakan suatu hak yang tanpa perlu menjelaskan sesuatu secara detail, tetapi lawan bicara tetap paham mengenai tujuan dan maksud yang ingin disampaikan. Kecepatan ya? Gini, jadi pada batasan makna yang Anggita paparkan, bahwa makna kan merupakan suatu hak yang tanpa perlu menjelaskan sesuatu secara detail, tetapi lawan bicara tetap paham mengenai tujuan dan maksud yang ingin disampaikan. Yang kelompok kami ingin tanyakan, bagaimana syarat dan kondisi tertentu agar hal tersebut dapat terjadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Moderator Ivan izin bertanya. Silakan Ivan. Dari kelompok 6. Iya. Dalam pendekatan ideasional, makna adalah gambaran gagasan dari suatu bentuk kebahasaan yang bersifat arbitrter, tetapi memiliki konvensi sehingga dapat saling mengerti. Dalam pendekatan ideasional ini, maksudnya dapat saling mengerti bagaimana ya? Terima kasih. Oke, sama-sama Ivan. Ditunggu ya jawabannya semua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bella. Kan tadi Bella bertanya, apakah perubahan fonem ini dapat mengubah makna dari sebuah kata yang terdapat pada pendekatan operasional. Seperti itu kan. Kalau dari fonem itu enggak merubah maknanya ya. Jadi cuma katanya aja yang berbeda, penulisan katanya lebih tepatnya. Kalau ejaan lama kan tulisannya itu kayak yang contohnya tadi di Jakarta, jadi Jakarta, terus dulu jadi doeloe gitu kan, itu yang dulu seperti itu. Terus jang sekarang jadi yang seperti itu. Jadi kalau fonem itu tidak mempengaruhi makna dari sebuah kata, hanya saja perubahan pada penulisan katanya. Seperti itu, Bella. Baik, terima kasih Najwa. Teman-teman, ayo on cam. Mau di SS.
Gita, share screen-nya tolong di berhentiin sebentar ya. Mau di SS. Oke, terima kasih. Rania belum on cam. Cindy juga. Cindy nggak ada ya? Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sudah. Makasih teman-teman. Pertanyaannya sudah dijawab semua. Masih ada beberapa yang Belum, belum. Ibu. Oh ya. Nanti saya ini ya, pertanyaan Bella tadi ya, untuk perubahan tulisan ya. Ini kan pertanyaan Bella itu barangkali dengan ada kaitannya dengan fonologi, di mana dikatakan bahwa di dalam fonologi itu ada bisa membedakan bunyi, itu bisa membedakan makna, betul nggak? Perbedaan bunyi bisa membedakan makna. Jadi cara dara ya itu membedakan makna. Kalau di sini kan membedakan tulisan. Jadi barangkali kalau dikaitkan ke sana ya pertanyaan Bella itu, maka ini kembali lagi yang operasional tadi. Operasional ini memang menarik ini. Makanya pendekatan operasional itu bisa banyak ininya, perubahan itu bisa kita bisa menjelaskannya itu kan bisa berbeda-beda gitu ya. Maka dikatakan bahwa batasan tentang makna itu akan menjadi ini sulit gitu, tergantung nanti penjelasannya dari mana. Makanya dikatakan secara operasionalnya bagaimana. Kalau misalnya dari sudut pandang fonologi tadi yang bahwa beda bunyi, beda makna, jadi perubahan bunyi itu akan membedakan makna, tentu saja itu yang operasional. Kalau yang tulisan tadi kan berbeda ya penjelasannya. Nah, itu dikatakan operasional itu seperti tadi. Akhirnya penggunaan kata karena, sebab, terus yang ejaan lama, ejaan baru itu dimasukkan ke dalam operasional, bergantung nanti penjelasannya gitu ya. Ya saya rasa itu ya bisa dipahami ya untuk semuanya ya Ananda ya. Maka dikatakan tadi pendekatan operasional. Kalau misalnya ke fonologi, pastinya kita harus menjelaskan bahwa fonologi itu, fonem itu bisa membedakan makna bunyinya. Tapi kalau secara fonetis, tulisannya saja itu tidak membedakan makna. Kalau tidak membedakan makna, hanya beda tulisan. Sepertinya misalnya dikarenakan gitu kan ya, akhiran kan dan kan itu kan beda ya, tapi maknanya sama. Maka itu perbedaannya secara beda dengan yang bunyi membedakan makna tadi. Jadi hanya perbedaan tulisan saja, maknanya tetap sama. Ini pun sama, bisa di-list. Maka itu dikatakan yang operasional tadi gitu ya. Operasional bisa di-list seperti itu. Banyaklah ini unik, bahasa Indonesia itu kan punya punya ini tersendiri, dikatakan unik. Maka bahasa adalah unik tuh ini seperti ini ya, dan tentu saja akan berbeda dengan bahasa yang lain. Ya, lanjut. Saya kembalikan sama moderator. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sebentar ya teman-teman, ditunggu jawabannya. Mohon maaf, Devi. Sebenarnya saya masih kurang paham sama pertanyaannya yang tentang bagaimana syarat dan kondisi tertentu agar hal tersebut dapat terjadi. Itu maksudnya gimana ya? Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Jadi tuh ada nggak sih kayak syarat-syarat atau kondisi tertentu gitu supaya agar lawan bicaranya tetap paham tanpa dijelaskan secara detail gitu? Tadi kan Anggita memaparkan ya bahwa makna itu kan merupakan suatu hak yang tanpa perlu menjelaskan sesuatu secara detail, tetapi lawan bicara tetap paham mengenai tujuan yang dimaksud. Terus tuh pertanyaan saya, bagaimana sih, ada nggak syarat-syaratnya atau kondisi-kondisinya gitu supaya lawan bicaranya tetap paham tanpa dijelaskan secara detail gitu, Anggita? Oke, baik. Sebentar ya. Iya. Saya akan menjawab pertanyaannya Ivan. Makna adalah gambaran gagasan dari suatu kebahasaan yang arbitrer,
tapi memiliki konvensi sehingga dapat saling dimengerti. Maksud dari dapat dimengerti itu bagaimana? Jadi maksudnya itu apa yang kita sampaikan ke orang lain itu bisa tersampaikan dengan baik gitu loh. Jadi kayak kita menyampaikan sesuatu ke orang lain. Nah, orang lain itu dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Seperti itu, Ivan. Ivan? Igun? Oh, jadi cuma dapat saling mengerti aja tentang makna kebahasaan itu. Iya. Iya, seperti itu, Ivan. Bagaimana? Bisa dipahami nggak? Bisa. Menambahkan, Rahmi. Iya, silakan Azwa. Jadi kenapa bisa saling mengerti itu karena masing-masing pengguna bahasa itu udah sepakat sama bahasa yang digunakan. Contoh misalnya tadi kayak ujaran masuk gitu, masuk. Misalnya itu dalam konteks pemainan bulu tangkis, masuk itu berarti ada di dalam garis. Nah, kan kita kalau bilang misalnya kok jatuh di dalam garis lapangan, berarti itu disebutnya masuk. Jadi gitu, saling ngerti aja. Karena sebelumnya masing-masing pengguna bahasa itu udah sepakat sama bahasa yang digunakan. Jadi walaupun misalnya bahasa bersifat arbitrer atau sewenang-wenang, jadi mau terserah dia mau bentuk bahasa apa, asalkan si penutur sama si lawan tutur yang ngerti itu maknanya apa, yaitu wajar aja kalau di pendekatan ideasional tuh kayak gitu hukumnya. Ngerti nggak, Ivan? Oh, jadi misal kita sepakati berdua, misal kita sepakati bahwa gelas itu kita sebut sebagai piring, nah kita saling mengerti. Apa itu juga disebut pendekatan ideasional? Gimana? Dari ulang? Jika kita sedang berbicara, kita sepakati bahwa ambil contoh, gelas itu sebagai piring. Dan apakah itu bisa disebut pendekatan ideasional karena kita menyepakatinya? Bisa aja seperti itu, asalkan si penutur sama lawan tuturnya itu saling memahami apa yang dimaksudkan. Seperti itu. Kalau di pendekatan ideasional. Oh iya, baik, terima kasih. Iya, Kelompok sama-sama. 3. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Devi dari kelompok 1 tentang batasan makna yang tadi penutur tidak perlu menjelaskan secara detail seperti itu ya untuk dipahami oleh pendengarnya. Nah, hal ini pertanyaannya bagaimana supaya pendengar ini bisa memahami apa yang dibicarakan gitu ya, tanpa menjelaskan secara detail seperti itu ya? Iya, seperti itu, Anggita. Ya, seperti bagaimana kita berbicara sehari-hari, itu kan biasanya kita juga kalau ngomong singkat-singkat gitu kan, nggak harus SPOK, nggak harus menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang terjadi di lingkungan kita gitu. Nah, sama halnya, tapi lawan bicara tuh paham gitu sama apa yang kita maksud. Misalnya contoh tadi, kaki meja patah sama di sampingnya ada orang lagi berdiri dan kakinya nggak patah gitu. Terus ada yang nunjuk, wah kakinya patah. Otomatis kan orang lain tuh udah paham, oh kakinya meja yang patah. Soalnya udah kelihatan kalau kakinya orang di sampingnya itu masih utuh, nggak patah gitu. Jadi kita itu udah bisa memahami suatu ujaran, suatu ungkapan dengan penalaran kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri tanpa orang lain menjelaskan secara detail sesuatu yang terjadi seperti itu. Bisa dipahami, Devi? Insya Allah bisa dipahami, Anggita. Terima kasih. Mungkin dari Nazwa dan Rahmi ada yang ditambahkan atau dari teman-teman kelompok lain? Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi kita akhiri presentasi kelompok 3
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup saja screen-nya. Ya. Ya baik, alhamdulillah diskusi sudah berjalan dengan lancar ya. Kita kasih applause deh buat kelompok 3 ya. Nah, akhirnya dengan dipaksa harus bertanya, kan jadi bertanya. Dan saya pikir pertanyaannya bagus-bagus ya. Jawabannya juga oke, bagus ya. Ini semua sudah bisa dijawab. Jadi kalau kita bisa simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang itu ya, maka batasan makna, itu makna kan tadi pertanyaan Bella juga, bagaimana sih untuk ini makna bisa tanpa, jadi macam-macam, bisa ada yang bisa dijelaskan langsung ya, ada juga dengan konteks tuh udah bisa paham, tanpa dijelaskan tuh udah paham gitu loh ya. Itulah makna, luar biasa gitu ya. Makanya kadang-kadang orang menghindari untuk kajian semantik terutama ya, agak menghindari karena batasan tentang mana itu bisa menjadi sulit, perubahannya tergantung dari ini, setiap orang bisa berbeda memandangnya begitu ya. Salah satunya tadi makna bisa dijelaskan oleh konteks dan itu pasti berbeda-beda. Kalau konteksnya berbeda walaupun ininya sama, konteksnya berbeda kan maknanya akan berbeda juga ya. Jadi itu ya. Kemudian tadi pertanyaan Ivan ya tentang ideasional, ada kaitannya arbitral dan konvensional. Sudah dijelaskan ya, Ivan sudah paham ya, Ivan ya? Paham Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah, ini kan direkam juga nanti, jadi saya bisa apa namanya, bisa mengecek kembali ya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan saya mengapresiasi lah ya. Bagus, mudah-mudahan minggu depan kelompok Nurul ya, kelompok 4 ini juga akan berkaitan. Mengapa tadi ya, nanti mungkin ada kan Nurul membahas jenis makna. Mengapa di semuanya ada referensial, non-referensial, kemudian ada makna leksikal, terus didampingi semuanya gitu ya. Ada, jadi kayak dioposisikan dua-dua gitu ya. Misalnya makna kiasan dengan makna itu kan nanti juga ada jenis makna itu ada ya, nanti dibahas oleh kelompok 4. Jadi selalu dipasangkan maknanya gitu, padahal sebetulnya tadi juga ada sama dengan makna referensial, sama dengan kognitif gitu ya. Nah kalau sama, mengapa sih tidak dijadikan satu? Karena nanti pasangannya gitu ya. Kalau kognitif dengan apa, kalau referensial dengan apa, kalau kiasan dengan apa, semuanya berpasangan. Ya, itu saya rasa baik. Mudah-mudahan minggu depan juga sama seperti ini ya, semuanya aktif. Ini pertanyaannya nanti dikirimkan pada saya juga ya, kelompoknya Anggita, Najwa, dan Rahmi. Baik Ibu. Seperti kelompoknya Dwi kemarin ada itunya, dengan ini ada catatan. Jadi walaupun direkam, saya juga punya apa namanya catatan secara tertulis ya. Nah baik, tanpa mengurangi ya, karena saya juga jadi akhirnya tidak fokus, sudah masuk di ruang rapat, dan saya pikir waktunya kita tinggal sedikit lagi ya sebetulnya. Kan 9.30 kita selesai, jadi saya meminta waktu 15 menit untuk lebih dulu menutup perkuliahan hari ini. Baik, ya, ini semuanya saya rasa insya Allah masuk, karena ini ada 25 dengan saya. Ya, jadi yang dari UNM tadi bertanya tidak? Kalau ini saya lama-lama kenal juga ya tadi, ada ya rasanya ini. Kalau Anggita dari UHAMKA atau dari ini? Dari UMM Bu. Ya iya kan, saya bisa kenal ya. Terima kasih ya Anggita ya. Dari bahasanya udah jelas nih dari Malang. Nah ini ya, terima kasih. Nah insya Allah punya pengalaman dengan teman-teman di UHAMKA ya, jadi bisa berbagi lah ya. Nanti insya Allah juga teman-teman di UHAMKA ada yang kuliah di UNM juga ya, ada ya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut nanti ya. Barangkali nanti Anggita bisa saja kalau mau S2 di UHAMKA ketemu saya ya. Baik. Baiklah Ananda, saya rasa ini sudah saya catat. Jadi untuk pada perkuliahan pagi hari ini saya akhiri sampai di sini, sampai bertemu minggu depan ya untuk kelompok 4 ya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.